Produce. This is my team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang ibu sayangi, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Amin. Baik. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baik juga kita meminta perhatian terlebih dahulu. Karena di sini rawi itu sangat diperlukan ya. Yang tidak baik. Di sini saya akan mengecek apakah lengkap semua, tidak ada yang pakai kaos. Lengkap semua ya ini. Kemudian di sini kita akan menyanyikan satu lagu wajib. Di sini kita akan untuk berdiri. Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Setelah dikembangkan. Baik. Sini ibu akan absen ya. Yang pertama ada Sakir, kedua ada Rashid, terus ada Diana, Resti, kemudian ada Lilis, Lydia, April, Sinta. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai konstitusi tertulis dan tidak tertulis dalam pengembangan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini
Nah, hak asasi manusia itu akan melindungi apabila konstitusi di negara itu terwujud. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang konstitusi tertulis dan tidak tertulis dalam undang-undang kehidupan sehari-hari. Baik, setelah ini akan ibu bentuk kelompok, ya, agar bisa memasuki materi inti. Ya, Bu. Dan sebenarnya di sini ibu ingin memperkenalkan terlebih dahulu aplikasi ibu media anti, yaitu Lumio. Ya, di Lumio ini nanti kita akan belajar mengenai konstitusi negara secara jelas dan benar. Kemudian kedua, setelah ibu menjelaskan, ibu akan membentuk kelompok. Dan kelompok tersebut akan ibu beri tugas, yaitu menganalisis video yang sudah ibu siapkan. Kemudian yang terakhir ada respon dari kalian masing-masing bisa menunjukkan secara individu. Ada yang tanyakan? Baik, langsung saja ya. Lanjut. Konstitusi negara. Baik, pengertian konstitusi negara. Konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari kata kerja konstituen, bahasa Perancis yang berarti membentuk. Sementara itu istilah UUD merupakan terjemahan dari kata Belanda Grondwet. Dalam kepustakaan Belanda, selain Grondwet juga digunakan istilah konstitusi. Kedudukan konstitusi menempati kedudukan paling tinggi di negara Indonesia. Dalam susunan peraturan perundang-undangan negara, Konstitusi Indonesia sebagai konstitusi tertulis memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi landasan bagi pembentukan aturan hukum lainnya setiap lembaga negara sejajar dan kedudukannya sehingga dibawa Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Konstitusi Indonesia bukan hanya sebagai dokumen hukum yang mengatur pembagian kekuasaan dan hak-hak warga negara, tetapi juga sebagai simbol nilai-nilai dan cita-cita bangsa konstitusi menjadi penganut dalam mencapai tujuan nasional, menciptakan stabilitas politik dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Fungsi konstitusi negara. Di sini terdapat 6 fungsi konstitusi negara. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran baru. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara. Keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan membangun persatuan. Kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Keenam, konstitusi sebagai pelindung hak dan kebebasan warga negara yang tadi di awal sudah beritahu ya mengenai hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Sekian. Kemudian ada wujud-wujud konstitusi. Wujud konstitusi terdiri dari dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Yang pertama, hukum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis adalah suatu konstitusi negara yang berdasar dari sumber bagi peraturan-peraturan
namun dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Contohnya pidato kenegaraan presiden pada tiap-tiap tanggal 16 Agustus. Contoh lain lagi, terdapat suatu keputusan yang disepakati karena hasil musyawarah secara mufakat. Berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI ya singkatannya ya, pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami 4 kali perubahan. Perubahan terhadap Undang-Undang 1945 merupakan salah satu berkah reformasi selain memberikan kebebasan dan hak-hak asasi serta hak-hak demokratik lainnya. Berikutnya ada isi pokok Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan negara. Dua, ditetapkannya sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Berikut akan contoh konstitusi tertulis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan UUD RIS, Undang-Undang Dasar di situ ya. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Setara Republik Indonesia (UUDS). Kemudian peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Perpu. Dan di sini ada contoh konstitusi tidak tertulis. Yang pertama tadi ada pidato kenegaraan presiden, ya. Yang kedua ada musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat. Yang ketiga ada pidato presiden di awal tahun. Dan yang keempat itu adalah adat istiadat atau hukum adat. Berikutnya, penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari dalam aspek diri sendiri. Yang pertama, mengakui dan menghargai hak asasi orang lain. Yang kedua, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, tidak main hakim sendiri. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti itu ya. Berikutnya, ada penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari dalam aspek kekeluargaan. Yang pertama, ada taat dan patuh terhadap kedua orang tua. Kemudian ada keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, memiliki etika terhadap sama anggota keluarga. Yang keempat, mengembangkan sifat positif. Kemudian ada penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari dalam aspek sekolah. Yang pertama, taat dan patuh terhadap tata sekolah. Yang kedua, melaksanakan hasil keputusan bersama. Contohnya di sini ada gambarnya, yaitu saling kerjasama ya dalam gotong royong membersihkan kelas. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan sikap sadar dan rasional. Berikutnya ada penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari dalam aspek masyarakat. Yang pertama, menjunjung tinggi norma pengetahuan. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang ada di karang-taruna atau organisasi masyarakat lainnya. Yang ketiga, menjalin kerukunan melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong. Kemudian ada sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama. Di sini ada contohnya gambar ketika masyarakat sedang melakukan gotong royong atau kerjasama ya. Kemudian penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari dalam aspek berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sanggup melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara konsekuen. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa
memilih sesuatu hal yang disukai maupun tidak disukai. Yang pertama ada sabar. Sabar dalam memilih seperti ekstrakurikuler apa sih yang disukai, yang diminati, dan dia berpikir rasional bahwasanya dia mampu tidak dalam menjalankan atau memiliki tujuan tersebut. Seperti itu. Contoh dalam sekolah dapat ekstrakurikuler pramuka, ada PNS, ada paskibra dan lain sebagainya. Itu tentunya peserta didik akan berpikir secara sadar dan rasional ini mengikuti ekstra yang seperti apa yang diminati dan sesuai dengan bakatnya. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang saya baik. Ibu tadi kan membahas tentang bahasa. Di sini saya mau tanya, apakah Mahkamah Konstitusi itu memiliki wewenang dalam menguji undang-undang dasar? Wewenang. Jadi di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diana. Di sini Ibu menjawab satu dulu boleh nggak ya? Boleh. Terima kasih. Baik. Di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diana tadi. MK ya, tentang MK yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dasar negara. Di sini Ibu akan menjawab, yaitu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara serta memberikan putusan pengujian undang-undang yang telah ditentukan. Seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pulang dulu Mbak Diana. Oke, di sini Ibu lanjut ya untuk tugas berikutnya. Di sini kalian akan Ibu berikan suatu video yang kemudian akan dianalisis oleh kelompok. Sebelumnya di sini akan Ibu beri kelompok terlebih dahulu ya. Di sini karena terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, berarti kelompoknya ada yang 4 dan ada yang 3 anggota. Seperti itu ya. Baik. Untuk kelompok pertama di sini Ibu akan membagi sudah ada Sail, Diana dengan Rosyid. Untuk kelompok yang berikutnya ada Sinta, Lilis, Widya, dan April. Oke. Tugas kalian adalah menganalisis video contoh dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis menurut beberapa kelompok kalian seperti apa, dan nanti di akhir akan diberi kesempatan untuk kalian menjelaskan di depan. Seperti itu, bisa dipahami?
Simpang Rewo, Lingkar Selatan, Pelabuhan Talang Lubu, pukul 21 sampai dengan pukul 3 WIB. Jalur 2, Simpang Rebesi Marbulian, Majubang, Tunistom, Pas 10, Lingkar Selatan, Talang Lubu, pukul 3 sampai dengan 6.00 WIB, pukul 6 sampai dengan jam 21 WIB. Buku tidak tertulis dengan buku berdasarkan hasil satu yang bersama dengan sisi ada. Contoh yang tidak tertulis berzina di dalam mobil dan tertangkap oleh masyarakat. Sepasang kekasih yang tertangkap basah saat sedang berzina di dalam mobil kelas putih saat masih di jalan. Peraturan ayat 4 jika tertangkap dalam perbuatan zina dihukum dengan 1 ekor kerbau dan 150 kilogram. Membawa sang tersebut dengan sanksi ada dan langsung ditingkatkan. Ini sudah pentingnya. Jadi itu akan mengangkat waktu kalian untuk berdiskusi dengan kelompok tentang analisis video, analisis pendapat konflik yang sudah ditulis dalam video tersebut ya. Di sini diberi waktu 15 menit untuk berdiskusi. Baik, karena waktu berdiskusi sudah habis, untuk kelompok pertama yang akan maju mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis video, contoh konklusi tertulis dan tidak tertulis kelompok 1. Kelompok 1 siap? Siap. Baik, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini membacakan hasil analisis dari kelompok saya. Yang pertama dari buku tertulis tentang kasus maraknya mobil truk batu bara yang ada di Kota Jambi. Analisis dari kelompok saya yaitu pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada keselamatan jalan, tetapi juga pada hak asasi
Untuk kelompok 2 sudah siap? Untuk kelompok 2 silakan untuk menunjukkan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi mengenai analisis kasus. Analisis konstitusi. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum tertulis dapat menimbulkan konsekuensi serius dan memerlukan penegakan yang tegas dari pihak berwenang. Sementara itu, hukum tidak tertulis atau adat juga tetap dihormati dan dijalankan dalam konteks sosial tertentu. Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang jelas dan adil sangat penting untuk memastikan efektivitas hukum dan melindungi hak masyarakat. Dengan memahami dan mematuhi hukum, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Demikian presentasi analisis kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok. Baik, di sini tadi jawaban dari teman-teman semua sangat bagus, baik, dan insya Allah juga sedikit dapat benar-benar ya seperti itu. Di sini Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan pada apa yang telah kalian analisis, bahwa peran konstitusi tertulis dan tertulis memiliki peran yang berbeda dalam sistem hukum dan pemerintahan di suatu negara. Konstitusi tertulis memberikan kepastian hukum yang jelas, sedangkan konstitusi tidak tertulis membantu memperkuat nilai dan norma yang menjadi dasar dari kehidupan masyarakat. Ya. Baik. Untuk kesimpulan dari Ibu tadi, ada yang mengenai materi yang hari ini sudah kita pelajari. Kita lihat, baik. Terima kasih karena hari ini kalian bersama berkontribusi dalam pembelajaran kali ini. Dan sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin memberi motivasi sedikit kepada kalian. Sebenarnya kita sebagai pelajar haruslah giat dan rajin membaca agar dapat menyerap semua ilmu dan membawa pengetahuan baru. Ya, semangat belajar dan tetap fokus. Baik, sebelum Ibu mengakhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dan yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Baik, doa kita mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran berikutnya mohon dipelajari tentang penerapan konstitusi. Seperti itu ya. Sekian dari